Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Hari ini saya mau bicara tentang berkat. Setuju? Berapa banyak yang setuju angkat tangan? Oh. Saya bicara tentang berkat karena memang berkat itu yang dicari. Wong suke bingung pikirnya. Wong larat milih mana? Ayo. Hah? Hati-hati. Kalau disuruh pilih suke sama melarat, pilih mana? Hah? Kalau aku tak pilih suke. Ada kok firman Tuhan, janjinya kita untuk diberkahi. Ya toh? Yuk kita baca firman Tuhan. Ayo. Yo. Kalau aku maunya kaya. Ibu mau miskin? Yang berapa banyak mau miskin? Ayo angkat tangan. Melarat. Lo karena ibu ada tangan. Berapa banyak yang pengen kaya? Semua. Termasuk saya ini. Sekali lagi, berapa banyak yang pengen kaya? Sukses, berhasil, angkat tangan. Ya Pak, semua yang angkat tangan. Haleluya. Kita baca firman Tuhan ya. Janji berkat ini. Ulangan ya, kita baca ulangan. Ayo. Saya mau kasih dulu supaya ulangan pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-12. Apa perikopnya situ? Waduh, janji berkat. Firman atau bukan ini? Wih, jangan ragu-ragu. Firman kan? Mau pingin terjadi? Pingin ngalami? Kan atau nggak mau? Saya pingin ngalami loh. San? Ya? Pingin nggak? Amin? Wih, aminnya keras ya. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 12. Sama-sama 1, 2, 3. Janji berkat dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau apa? Ia memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan apa? Memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. 14. Engkau akan diberkati lebih dari apa? Segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu atau di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan apa? Segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpahkannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepadamu semuanya yang membenci engkau. Bagus dan janji Tuhan. Siapa yang percaya mau diberkati Tuhan? Haleluya, angkatan sedang puji Tuhan. Hari ini kita sedang diberkati. Janji Tuhannya kita diberkati, semua diberkati. Tidak ada sakit penyakit. Kemudian ternak kita diberkati, sandang pangan kita diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan inilah yang kita cari. Haleluya. Makanya Yesus katakan di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 katakan gimana? Aku datang supaya iblis datang mencuri, membunuh dan membina. Tapi Tuhan datang untuk apa? Supaya engkau memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Puji Tuhan. Jadi kita dijanjikan ini dapat kelimpahan. Hidup kita diberkati Tuhan. Maka
Makanya tadi saya pilih mau jadi orang kaya. Dalam Yesus dijanjikan kita kaya, kita akan diberkati, kita sehat, tidak ada persoalan dan masalah, semuanya dibereskan sama Tuhan. Amin. Kurang keras sih kayaknya, amin. Haleluya. Jadi semua kita sepakat ya, mau diberkati Tuhan. Kita baca lagi Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10. Ulangan pasal 6 ayat 10 kita baca. Ulangan 6 ayat yang ke-10. Saya suka dengan janji-janji Tuhan ini, karena Tuhan janji kepada kita untuk digenapkan ya. Amin. Ya, haleluya. Ya, Ulangan lagi pasal 6 ayat 10. Ya, sama-sama kita baca. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11. Ya, rumah-rumah penuh di apa? Berisi berbagai barang apa? Yang baik. Itu ada emas, ada intan, permata, semuanya ada semua itu. Rumah-rumah penuh. Berkat-berkat lahiriah penuh. Mau saudara? Mau. Sekarang kau ragu? Mau gak? Mau. Haleluya. Amin. Terus yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat berikutnya, ya, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Pokoknya kalau sudah dapat semuanya, jangan lupa Tuhan. Bawa persembahan, persepuluhan ke rumah Tuhan. Kalau sudah diberkati, harus kembalikan milik Tuhan. Setuju? Ya. Berapa banyak? Berapa persen? 10%. Harus dikembalikan 10%. Ya. Amin. Haleluya. Maka harus ingat sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati. Kalau Anda lupa sama Tuhan, kebangetan. Anda dapat perpuluhan di depan ini, kebangetan. Bisa dikutuk, ya. Itu Maleakhi pasal 3 itu kan. Kalau kita tidak bawa, kita dikutuk oleh tuh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik akan dikirimkan Tuhan makan berkat-berkat kita. Makanya harus kembalikan dari mana? Ke rumah Tuhan, supaya ada perpindahan rumah Tuhan, supaya pendeta bisa makan berburu. Haleluya. Saya setuju ini. Bagaimana Pak Roni? Ya. Kayaknya berlawanan ini saya dengan Pak Roni tadi. Ya, Pak Roni tidak setuju dengan khotbah saya, tapi saya mengkhotbahkan ini supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat lahiriah akan memenuhi setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Setuju? Coba angkat tangan dulu kalau setuju. Waduh, semua kasih tepuk tangan dulu. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Evangelis Stephen Wang. Jadi apa yang kita dengar itu sudah dicatat oleh Pak Ketua Yayasan untuk akan mengajak kita membawa persembahan ke rumah Tuhan supaya ada perbendaharaan di dalam rumah Tuhan. Semakin kasih banyak, semakin diberkati banyak. Nabur banyak, dapat banyak. Nabur sedikit, dapat sedikit. Mau memilih nabur yang mana ini? Banyak. Waduh, puji Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Tuhan Yesus. Yes. Oke. Ini pasti. Ada amin ya. Tadi itu drama kolosal. Ya, khotbah yang saudara dengar tadi, sering kan seperti itu khotbahnya kan? Diberkati. Saya bacakan ayat yang sama dengan versi yang berbeda. Yuk. Ayatnya sama. Ulangan 6 ayat 10. Coba ditampilkan ya.
Ayat yang sama dibaca, ayat yang sama, tapi yang baca berbeda, ya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11-nya, rumah-rumah berisi penuh berbagai-bagai barang yang baik yang tidak kau isi. Berarti apa ini, saudara? Enggak dirikan rumah, boleh nempati. Enggak ikut ngisi, diisi. Sumur-sumur enggak kau gali, kebun-kebun anggur kebun-kebun jatum yang tidak kau tanami. Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ingatlah Tuhan. Jadi apa coba? Ulangan 6:10 ini siapa ini? Anda semua perampok. Pada zaman dulu, orang yang nggak ikut bangun rumah tiba-tiba bisa masuk ke rumah itu dan seluruh isinya saudara ambil. Siapa saudara? Rampok. Loh, ini kejadian. Memang pada waktu zaman Israel dulu dikasih kejadian seperti ini, diperbolehkan. Sekarang coba ayat ini dipakai di sini. Rumahnya Bapak masukin, orangnya suruh keluar, semuanya diambil, boleh nggak? Boleh. Loh, tadi amin amin. Tadi amin amin. Bayangkan coba, ada 2 firman, 1 firmannya, 2 pengkhotbah dan 2 pengajar. Ini nggak disebutkan, ini kelang rampok Pak. Coba ayat 11-nya. Coba ini. Ya, kota-kota yang tidak kau dirikan. Berarti ada kota kita serbu, kota Blitar. Penduduk Ngadipuro semuanya bersatu dengan Bapak Gembala, bawa pedang dan bawa tombak, serbu kota Blitar. Amin. No, sekarang nggak amin. Tadi amin-amin. Rumah-rumah penuh berisi barang-barang yang baik yang tidak kau isi. Ini ngerampok. Nggak bisa hari ini diberikan. Nggak boleh ini diberikan. Berapa banyak pengajaran seperti itu hari ini. Ulangan 7:12, coba. Ulangan 7:12 sekarang. Ayat yang sama, firman yang sama. Apa yang terjadi? Ulangan 7:12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Jangan lupa, harus melakukan dulu peraturan-peraturan dengan setia. Gimana caranya? Peraturannya apa saja sih? Pernah disampaikan nggak peraturannya? Inilah. Karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Allah akan memegang perjanjiannya. Saudara nggak pernah tanya peraturannya sing ndi toh? Ya kan? Saudara maunya cuman langsung ayat 13. Ini, saudara nggak pernah tanya, Pak, apa peraturan-peraturannya ini? Kalau saya nggak setia bagaimana? Saudara nggak pernah tanya. Kenapa? Karena ingin yang 13 ini. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak, memberkati bukan kan enak. Tapi saudara nggak pernah tanya peraturan-peraturan yang harus aku lakukan apa? Coba. Firman yang sama. Hanya saudara dikasih iki loh. Diberkati, tapi saudara nggak pernah tanya. Ulang ayat 12-nya. Ini sudah ya? Sudah baca ya? Ayat 12-nya tadi. Saudara harus tanyakan. Peraturan-peraturan itu apa saja? Bisa nggak peraturan-peraturan ini kita lakukan? Baru bisa dapat berkat. Saudara nggak pernah tanya ini kan? Pokoknya setia, melakukan percaya Tuhan, amin. Cuman begitu atau enggak? Ini disebutkan peraturan-peraturan. Berarti banyak. Kalau nggak bisa melakukan, bagaimana? Kan gitu kan? Kalau nggak melakukan, bagaimana? Ulangan 11:26. Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Lanjutnya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara harus tanya, perintahnya mana saja? Bukan cuma satu, ada banyak, ya. Terus, inilah perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Musa menyampaikan apa saja, itu yang saudara harus cari
untuk memperoleh berkat apa saja. Yang kedua, 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Cuman satu kelihatannya kan? Kok cuman satu? Cuman ini tok, syaratnya kan gampang. Oh, aku sedang gereja Pak, habis nyembah Yesus. Ulangan 28 ayat 16. Coba. Ulangan 28 ayat 16. Ulangan 28 ayat 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ayat 16-nya. Ayat 15 kalau gitu. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Oke. Terus, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Banyak nggak ini ketetapannya? Apa saja kira-kira ketetapannya? Saya kasih contoh ya. 3 kali dalam setahun orang Israel wajib pulang kampung. Coba ya, 3 kali dalam setahun orang Israel harus pulang kampung. Ayatnya di mana? Saya carikan nih. Saudara nanti akan baca ini, saudara mikir, wih ternyata mengerikan ya. Ternyata nggak gampang. Kita baca di Nehemia 8. Nehemia 8 ayat 13 atau 14 di sini ya. Nehemia 8. Maka pergilah semua orang, ayat 14 yang begitu. Oke. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum bangsa, kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam ya, dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat Taurat. Ya, diteliti banget. Ayat 15-nya. Ya, diteliti banget. Maka didapati tertulis tentang hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Sudah pernah tinggal di pondok-pondok belum di sini? Nah terus kan berarti nggak memenuhi perintah tadi. Akibatnya apa coba? Akibatnya apa? Kena kutuk. Ini loh perintah yang begini aja loh. Ini firman nggak? Firman. Saudara dibawa ke janji-janji yang manis. Oleh siapa? Oleh pengajar-pengajar palsu. Mereka nggak menyampaikan firman yang demikian. Yang berdiri tadi, yang seperti tadi, saudara dijanjikan manisnya, tapi tanpa, kalau meleset bagaimana? Makanya itu jebakan. Ini firman kan, maka didapati tertulis dalam hukum yang ayat selanjutnya sebelumnya. Yang pertama coba, saya bacakan yang 14-nya. Maka pada hari itu, ya, pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa Israel, juga para imam dan orang-orang lagi berkumpul pada Esra. Siapa Esra? Ahli hukum Taurat. Untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapati, ayat 15, ya, setelah diteliti, oh ternyata ada yang harus dilakukan. Maka didapati yang tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ini salah satu tok loh. Bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Saudara, bisa ngikutin ini nggak? Nggak bisa ngikuti, tapi tadi mau berkatnya. Tadi amin-amin, mau berkatnya. Wah amin, pokoknya ono berkat. Pokoknya ono
Ono duit seneng amin. Loh ini loh. Saudara mau berkatnya, mau kutuknya. Coba. Ayat 16-nya. Ayat 16-nya. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambil daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murah, dan daun pohon kurma, dan daun dari segala pohon-pohon yang lembut, guna membuat pondok-pondok sebagaimana. Terus cari pohon zaitun ini gini. Ini loh, pohon murah, pohon kurma ini golek iki. Bisa dilakukan. Tapi berkatnya bisa kan? Berkat tadi itu cuma ngibul. Ya, tahu ngibul? Menjanjikan tapi nggak bisa memenuhi. Nih, kalau sekarang seperti ini gimana? Bisa nggak dilakukan? Bapak Gembala tadi yang khotbah, bisa nggak? Bagaimana? Loh, tapi kalau firman ini di tangan orang yang salah, saudara tidak diterangkan. Disembunyikan firman itu. Yang diterangkan cuma yang manis-manis. Ya. Nehemia 10:34. Ya. Nehemia 10:34. Pula dengan membuang undi kepada kami, yakni para imam. Pernah bikin undian Umim dan Turim? Nggak ada. Nggak bisa kalau gitu ini. Orang-orang Lewi dan kaum awam menetapkan suatu cara menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Sini nggak ada api. Gimana coba caranya? Ribet nggak? Bisa nggak? Tadi berkatnya mau. Ternyata peraturannya banyak. Ya 34 coba. 34. Nah, 36-nya. Ya. Pula pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami, anak-anak sulung ternak kami, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Bisa nggak dilakukan? Nggak bisa. Makanya hati-hati, ya. Seakan-akan firman, ternyata ujung-ujungnya jebakan, membawa saudara kepada kutuk. Terus kalau gitu Tuhan untuk apa, Pak? Nggak ada berkatnya, nggak ada ininya. Nih, saya kasih ya. Apa yang dilakukan Petrus dan apa yang dilakukan Rasul Paulus. Saya kasih ayatnya. Ya. Kisah Rasul 11 ayat 14. Kisah Rasul 11 ayat 14. Apa kalau gitu yang kita cari? Sebelum kita tahu apa yang kita cari, kita belajar dulu. Petrus, di mana fondasi Kristen ada di dalam diri Petrus. Apa yang dikhotbahkan? Ia akan menyampaikan apa? Suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Isi khotbahnya apa? Suatu berita yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Mau selamat atau mau kena kutuk? Mau selamat. Ya, nggak ada yang mau kena kutuk. Kalau mau berkat harus ada kutuk. Kalau mau selamat nggak ada apa-apanya. Mau selamat pasti dapat keselamatan. Kalau mau berkat jangan lupa. Setiap berkat ada kutuknya. Kalau nggak memenuhi, kena kutuknya. Siapa yang mau? Hanya karena golek duit dipateni, mau? Mau nggak? Hanya karena kepingin berkat dipateni, ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Karena saudara mencari berkat, kalau nggak ngikuti perintah, saudara dipateni. Bener ada nggak? Saya bukakan. Ulangan 28, ayat 18 kalau nggak salah. Ulangan 28 ayat 18 mungkin. Oh bukan. Ayat 20 coba. Tuhan ayat 20. Terkutuklah bukan ini ya. Tuhan akan mendatangkan kutuk
huru hara, dan penghajaran ke antara kamu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Saudara mau nyari berkat dikutuk-kutuki seperti ini, mau? Nggak mau, ya? Jangan. Kita jangan ikut tipu daya iblis. Khotbah Petrus di Kisah Rasul, kembalikan ke Kisah Rasul. Kisah Rasul 11, ya. Khotbah Petrus jelas, ya. Kisah Rasul 11 34 tadi. Kisah Rasul 11, ayat 14. Kisah Rasul 11 ayat 14, 14, betul. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh rumahmu. Mau ikut Petrus atau ikut gembala tadi? Petrus, ya. Saya mau ngikuti Petrus, menyampaikan keselamatan, ya. Kisah Rasul 13. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 47. Paulus dan Barnabas, apa sih yang dikhotbahkan mereka? Ya. Apa yang dikhotbahkan? Dikhotbahkan mereka. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, Paulus dan Barnabas. Aku telah menentukan kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Apa yang dikabarkan? Keselamatan. Saya mau ngikuti Petrus, saya mau ngikuti Paulus, saya mau ngikuti Barnabas. Jangan ikuti pengkhotbah yang tadi. Bahaya banget loh. Ada banyak nggak seperti tadi? Atau cuma satu ini aja? Kalau satu kita tangkap hari ini, kita tobatkan dia. Masalahnya kita kalah banyak hari ini, ya kan? Gimana caranya kalau begitu? Terus khotbahnya bagaimana? 2 Korintus 1 ayat 6. Khotbah-khotbahnya bagaimana begitu? Ini khotbah-khotbahnya. 2 Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, siapa kami di sini? Paulus dan para rasul-rasul. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan. Jika kami kaya, hal itu menjadi, nggak ada di sini tulisannya. Itu tadi khotbahnya pendeta tadi. Jika kami kaya, maka saudara mau niru-niru kan? Ada iri hati, ada dengki, ya kan? Coba, kalau ada pendeta kaya, mohon maaf nih, kalau ada pendeta lebih kaya dari yang khotbah di sini, gimana kita? Oh iri kan? Kepingin kan? Kepingin seperti dia. Saya tanya, Bapak Gembala yang di sini, kan pasti kita membandingkan. Enggak. Tapi enggak, firman enggak bicara begitu. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan. Pendeta yang susah payah, hidupnya dalam menderita, kalau dia mengabarkan keselamatan, itu kebanggaanmu. Dan menjadi penghiburan dan keselamatan bagi kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Jika seorang hamba Tuhan yang dalam penderitaan mengabarkan firman, ketika dia dihibur, itu menjadi penghiburan bagi jemaat. Sehingga kamu beroleh kekuatan dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ini patron. Seorang hamba Tuhan yang benar tidak memikirkan hal duniawi. Yang dia pikirkan keselamatan. Dia betul-betul hati-hati dengan saudara. Dia tidak akan membawa saudara ke dalam kutuk. Tidak akan membawa saudara ke dalam jerat. Dia akan berikan kepada saudara keselamatan. Ya, hati-hati banget. Gembala-gembala yang seperti itu ada firman yang ada. Kita belajar nih, ya, firmannya. Filipi 3 ayat 18. Supaya saudara mengerti. Kita buka firman ini dari mana ujung sampai ke ujung supaya mengerti. Dan firman ini jarang dibacakan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Siapa yang mengatakan ini? Rasul Paulus. Yang kunyatakan pula sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka menjadi musuh dari Kristus. Kenapa? Ayat 19-nya. Kenapa seperti itu? Kesudahan mereka itu pasti mati. Ya. Tuhan mereka ialah. Kalau khotbah urusannya
perut. Pelayanan urusannya perut. Semuanya hitungannya masuk ke perut. Makanya perutnya gendut-gendut. Ya. Saya enggak. Kalau saya enggak ini, ya. Sudah kurus-kurus no ini. Terus kemuliaan mereka itu aib. Hah? Enggak, Pak Juli enggak apa-apa. Dia gendut karena banyak makan memang, ya. Ini artinya apa penggambarannya? Karena seluruh pikirannya dia cuma untuk urusan jasmani. Ini loh, makanya gendut-gendut perutnya. Kemuliaan mereka, berkatnya mereka, gereja besarnya mereka, mobil mewahnya mereka itu aib. Bukan berkat. Saudara mau beli rumah caranya bagaimana coba? Saya mau tanya di sini. Saudara kalau mau beli rumah, beli mobil gimana caranya? Kerja dulu. Itu firman. 6 hari lamanya kau harus bekerja. Bisa nggak Pak beli mobil, beli rumah nggak pakai bekerja? Hah? Nggak bisa. Tapi itu bisa hari ini. Ini bisa hari ini. Cukup pinter khotbah, yang lucu-lucu, janjeni yang enggak. Saudara suruh bekerja 10% kasih saya. Kan benar begitu hari ini. Bisa terjadi. Nih, ketika seorang hamba Tuhan tadi, kalau dia kaya raya, jemaatnya kaya-kaya, dia nggak pakai kerja dapat 10%, enak nggak? Enak. Itu yang enak. Itu gembala palsu, ya nggak boleh. Itu tadi gembala palsu nggak boleh. Kemuliaan mereka itu aib. Bayangin ada seorang hamba Tuhan masuk ke bank, taruh duit deposito berapa? 100 miliar. Duh, kerjanya apa Pak? Khotbah. Wah hebat. Itu kira-kira duit jemaat ini. Ini duit jemaat ini. Lebih bangga saudara bercocok tanam, panas terik matahari, ketika panen dibeli orang dapat hasil, bisa beli motor, bangga nggak? Bangga. Ya bangga, tepuk doanya untuk bapak-bapak sekalian. Lebih bangga mana kalau begini? Bapak yang bertani, bapak yang dapat duit, ini duit mungkin aku. Tak kumpul kopong 10 ya oleh sepeda motor, tapi saya nggak ada kebanggaan. Ya, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada. Nah tadi itu khotbahnya apa semua tadi? Yang tadi loh, duniawi tok yang dikhotbahkan. Bayangin, ya. Sama-sama hitamnya saya ada sedikit biru, ya. Nah, lah yang amin banyak. Nah, saudara nggak sadar kan, dibawa ke arah seperti itu. Saudara dibawa ke arah seakan-akan agama Kristen, seakan-akan Yesus itu ngobrol. Ayo ono berkatnya. Bapak Ibu di sini adalah manusia-manusia yang sudah menjadi contoh yang terhebat ada di firman. 6 hari lamanya kau bekerja, sudah dilakukan nggak? Sudah kan? Bapak Ibu 6 hari lamanya lu bekerja, itu perintah. Bapak Ibu lakukan 1 hari di gereja, cukup, lebih dari cukup. Ya, jangan 6 hari ke gereja, 1 hari kerja, nggak bisa itu ya, nggak boleh itu. Makanya kita ini sekarang memasuki pertempuran. Gereja memasuki pertempuran. Ibu bapak ini sekarang terlibat di pertempuran antara kedonyan dan kepada sorga, ya. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6, ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Mau cari daging atau mau cari roh? Nah, daging jual soto ya? Nggak ada di sini. Di sini tidak ada soto daging. Yang ada di sini adalah manusia-manusia roh. Ya, lucu ya? Kita harus bergerak hari ini. Ini nggak bisa, nggak. Ayat 5-nya coba. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Saya bacakan supaya saudara mengerti. Oh, ini ternyata. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Bahasa Jawa ini loh. Sing urepe kedonyan, sing urepe kedagingan mikirno kedonyan kabeh, ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Sekarang kita tanya. Saya tanya roh saudara hari ini. Roh saudara perlu apa? Perlu duit atau perlu keselamatan? Ibu-ibu ayo, Ngadipuro. Roh kita ini perlu keselamatan apa perlu duit? Nah, kalau perlu keselamatan berarti enak cari keselamatan. Tubuh kita bisa selamanya enggak? Enggak. Tubuh kita akan mati. Roh selamanya. Yang penting kalau gitu selamat. Bapak, ayo sini Pak. Bapak maju sini sebentar. Sini Pak. Saya kasih contoh, ya. Bapak butuh duit ya? Dalam Butuh duit kan? butuh lah pas Butuh. kadang Nah. butuh. Ono wong ngekei duit 100 juta. Saiki 1 juta, gelem. Sani Saiki dikei 1 juta, gelem. buatan salah. Lho enggak dikei temenan iki, temenan. Dikei 1 juta gelem enggak? Lek tenanan Loh, nggih. tenanan tapi ini duitnya tenanan ya. Wes, 1 juta kurang toh, tak kei 1 miliar. Duitnya tenanan, temen. Tak kei 1 miliar tapi meneh mati. Enggak usah, Pak. Nah, enggak usah. Hanya Yesus saja. Loh, kok enggak gelem? Kasihan anu. Hah? Kalau dikasih miliar akeh Tuhan loh. Yesus berkat saya bekerja saya mau. Nah, tepuk tangan ya. Sik. Bapak ini sadar. Ya, saya cari yang nggak sadar ya Pak. Saya cari yang nggak sadar. Siapa kira-kira? Berapa? Hah? Mau? 1 miliar besok mati? Hah? Coba. Lo nggak ada yang mau? Nggak ada yang mau dong? 10 miliar besok mati? Gak mau. Loh, berarti duit nggak ada gunanya kalau kita mati. Saya sendiri kayak sedikit aja. Nah itu tadi. Yang penting selamat. Biar saya biar sehat. Nah, itu yang dicari. Sedikit aja milik saya sendiri. Puji Tuhan. Berarti nggak perlu harta duniawi, yang penting urip. Itu yang dicari. Urip. Mati ge apa? Urip. Urip nang donya dan urip di surga. Itu yang dijanjikan. Yesus Kristus menjanjikan satu, urip ning surga. Makanya berarti sing aku gak apa-apa le titik lo gak apa-apa. Aku bertanya aja Bapak di sini. Jemaat Ngadipuro Anda harus menjadi contoh. Dibangun di sini untuk memberi contoh dan pelajaran. Aku uripku sithik gak apa-apa iso mangan turu. Sing penting masuk surga, sing penting urip. Makanya betapa ngerinya hari ini ya. Ayat 6-nya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera perlu duit nggak? Enggak. Damai dan sejahtera tidak perlu uang. Ukuran damai dan sejahtera bukan karena duit. Ya, ukuran damai sejahtera bukan, tapi karena roh. Karena Roh Kudus yang bisa masuk dalam diri Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan Kristen dengan yang lain adalah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan dia tahu apa yang paling dibutuhkan manusia. Dia berikan kemanunggalan bersama kita melalui roh. Di sini ada yang pernah, saya yakin di sini banyak yang dukun juga ya kan. Ada ilmu-ilmu. Kan pasti percaya yang namanya roh, betul kan? Pasti percaya namanya setan, betul kan? Kalau setan ada berarti Tuhan juga ada. Kalau setan bisa berupa spirit, berupa roh, lelembut, Tuhan juga bisa berbentuk roh. Dan itu ada ayatnya, Allah itu roh. Makanya hari ini hati-hati banget. 7 ayat 7-nya, kita tidak mau menjadi musuhnya Tuhan, ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena itu ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan ini memang tidak mungkin baginya. Kalau gitu pengkhotbah yang tadi adalah musuhnya Allah siapa? Iblis. Berarti dia anak buahnya? Nah, sekarang gampang dong. Kalau mengkhotbahkan tentang berkat-berkat tanpa tahu asal usulnya, ternyata satu musuhnya Allah. Sudah jadi musuh berarti kawannya iblis. Ya kan? Yang dikhotbahkan juga dari iblis. Ingat loh, firman Tuhan ini ya,
firman Tuhan ini bisa berbahaya kalau di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa dipelintir macam-macam. Ulang Maleakhi 3:10 sering dengar kan, persepuluhan kan? Sekarang kita baca Ulangan 4 ayat 1 dan 2. Ulangan 4 ayat 1 dan 2. Sering kan kita bacakan persepuluhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ya. Ya. Ayat 2-nya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Ya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Enggak boleh dikurangi, enggak boleh ditambah. Setuju ya? Bukakan Maleakhi 3:10. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Karena tadi disinggung Maleakhi 3, saya kasih perbandingannya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Boleh ditambah nggak? Boleh ditambah? Hah? Nah, cara ngitungnya nggak bisa kita. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Nggak bisa berarti ini, susah. Ya kan? Supaya ada perbendaharaan di dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharanya di mana hari ini? Rumah perbendaharaan di mana nih? Hah? Zaman dulu ada Bait Allah. Perjanjian baru yang dikatakan Bait Allah siapa? Loh. Rumah perbendaharaan di mana? Rumah Tuhan di mana? Zaman dulu Bait Allah. Tapi hari ini yang dikatakan Bait Allah siapa? Kan kita. Kalau mau bawa persepuluhan kemana bawanya? Kalau memang benar-benar mau ngikuti firman ini, mau dibawa kemana persepuluhan? Gak ada tempatnya. Ya, tapi terus kalau untuk diri kita, untuk diri Yadar, Tuhan ada di dalam diri Bapak Ibu hari ini, ya. Tubuh kita adalah Bait Allah. Kalau Bait Allah ada dalam diri Bapak Ibu, berapa persembahannya? Seluruh hidup. Bisa dibayar nggak dirinya Yadar? Bait Allah yang di dalam diri Yadar bisa dibayar pakai duit nggak? Enggak. Bisa dibayar diri kita? Nggak bisa. Allah yang di dalam diri kita tidak bisa dibayar dengan duit, dibayar dengan berkat, nggak bisa. Dibayar dengan hidup kita. Makanya lagu tadi, ini hidupku, ini tubuhku, kuserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ini ayat ini nggak bisa dipakai hari ini kan? Rumah perbendaharaannya nggak ada kok. Orang bilang rumah perbendaharaan gereja. Enggak. Yang dikatakan church atau jemaat itu Anda semua. Nih, ini semua adalah gereja. Bayangkan ya, kalau semua orang di sini pulang, gedung ini jadi apa? Hah? Gedung ini jadi apa? Kosong. Bisa dibawa gereja? Nggak bisa. Anda pulang di sini jadi pesta-pesta, jadi apa gedung ini? Anda pulang dipasang sound system, dangdung jadi apa di sini? Diskotik. Bisa nggak? Bisa. Hari Minggu diskotiknya bubar, masuk jemaat-jemaat, jadi apa di sini? Jadi gereja. Ya kan? Dirubah lagi jadi tempat kemanten. Namanya gedung pertemuan. Orang yang masuk di gereja ini dengan tujuan apa? Itu menjadikan fungsi gedung ini. Kalau Anda disebut gereja, ketika Anda datang untuk beribadah, maka gedung ini disebut rumah ibadah. Ketika saudara nggak ada, ganti. Jadi diskotik juga bisa. Jadi tempat kawin juga bisa. Jadi klinik juga bisa. Jadi sekolahan juga bisa. Ya, yang menentukan tempat ini menjadi apa? Saudara sendiri hari ini. Karena saudara adalah Bait Allah. Yuk. 1 Korintus 15 ayat 50. Kalau begitu, bagaimana Pak dengan hukum-hukum yang tertulis? Hukum yang tertulis sudah berubah. Itu nggak bisa dilakukan. Berubah menjadi rohani. Ya. Bukan rohani. 1 Korintus 15, 50. Nah nih. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian apa yang tidak binasa. Tubuh kita nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Tidak usah dipikir-pikirkan lagi.
Saya tambahin ayat di Galatia 5. Galatia 5 ayat 16. Ya, saya bacakan supaya saudara mengerti apa yang kita butuhkan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ternyata banyak kan hamba Tuhan yang hidupnya katanya punya Roh Kudus, ternyata tidak dipimpin roh. Ketika mengabarkan keinginan-keinginan daging. Gampang kok lihatnya di sini. Kalau yang dikabarkan cuma urusan perut dan urusan daging, berarti dia tidak punya roh. Lanjut ayat. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18-nya. Ayat 18-nya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat tadi, peraturan-peraturan yang tertulis, tidak ada semua. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh roh. Dalam melakukan hukum Taurat gimana caranya akhirnya? Karena Allah itu roh, kita melakukannya juga pakai roh. Bisa nggak? Bisa. Kita disebut orang Israel rohani. Kita disebut sunat, tapi sunat rohani. Semuanya dalam arti rohani. Kita hari ini menjadi orang Kristen karena dibaptis. Ya kan? Kita jadi orang Kristen, pengakuan kita karena dibaptis. Ayat 24-nya. Ayat 24. Galatia 5:24. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, sudah menjadi milik Yesus Kristus di sini? Ya. Sudah ya? Amin, puji Tuhan. Bapak yang paling keras tadi, amin. Kalau Bapak milik Kristus, kita menjadi milik Kristus, kita barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jelas ya? Boleh nggak kita kaya? Boleh. Kerja? Boleh. Sangat boleh sama Tuhan. Dan Tuhan bangga dengan orang-orang yang 6 hari lamanya engkau bekerja. Ya, ada berkat nggak? Ada berkat. Ada. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Ya, dikasih sama Tuhan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Petrus tulis, Yohanes tulis, Paulus tulis nih. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia miliknya iblis. Yang mengkhotbahkan anak buahnya iblis. Ya, paham ya hari ini ya? Ini loh. Ini loh. Saudara nggak pernah dibacakan ini kan? Nggak pernah kan dibacakan ini kan? Yang dibaca langsung enak-enak loh. Mereka nggak peduli dengan hidup saudara. Mereka nggak peduli dengan roh saudara. Jahat nggak? Kalau saudara mati masuk neraka, jahat nggak? Saudara dibiarin. Mereka nggak peduli dengan saudara. Mereka peduli dengan apa yang saudara bisa berikan untuk saya. Jangan. Tidak. Kami semua mengasihi saudara hari ini. Kami ingin semua yang di sini beroleh keselamatan. Cari keselamatan itu. Ya, kita tidak cari kedonyan. Semua yang di sini cukup. Saudara misalnya di sini, ada yang kepengen mobil yang lebih mahal, nggak ada gunanya. Jalannya kayak gini kok. Ya kan? Nggak usah cari kepingin orang kota, nggak usah. Cukup makan minum. Di sini makan minum nggak perlu duit. Pohon kelapa tinggal metik. Di Surabaya 15.000. Mahal nggak? Saudara tiap kali. Nah, saudara hari ini 3 kali misalnya nih. Satu keluarga makannya degan semua. Bisa nggak di sini? Di Surabaya berapa mahalnya? Misalnya saya sama istri, anak saya 4. Satu hari 3 kali makan degan. Piro? Kayak ngombe tok luarang, di sini tinggal metik. Loh makanya, tapi
Lebih kaya mana? Bapak atau saya hari ini di sini? Lebih kaya saudara, saya minumnya aqua. Bapak ibu bisa ngambil degan seenak-enak. Bahkan degan dipakai mandi bisa di sini. Ya kan? Karena nggak ada harganya. Buat bapak sekarang gini. Bapak di sini bisa melihat bintang. Ya, nggak ada polusi. Kalau malam lihat bintang kelihatan. Ya, orang-orang di kota harus cari luar kota untuk melihat bintang. Sugih ndi le ngono? Hah? Sugih saudara. Saudara mau renang, tadi saya lihat kali tadi, airnya jernih. Ya? Tadi ada kali toh, airnya bersih toh? Digawe umbah-umbah sak ngono ombone. Di rumah umbah-umbah sak sugih ndi saiki? Digawe umbah-umbah lho banyune gak bayar. Tapi nelongso, Pak. Loh ya. Nah, ini tadi nelongso ini jari sapa? Ukurannya gawe ukurannya sapa? Ukurannya kan ukurannya wong kota. Coba dibandingkan hari ini. Coba lihat ya, hawa di sini begitu dingin. Di Surabaya untuk jadi hawa dingin pasang AC. Bapak nggak perlu AC. Sugih ndi lek ngono? Loh, sugih Ngadipuro. Kira saiki ibu-ibu di sini coba. Kepanasan terus. Nah, tapi gue iso guyu-guyu saiki. Coba. Enggak terus. Hah? Surabaya kan enggak, Pak. Enggak Gi- enak. Gimana? Enaknya cari uang enak Surabaya. Siapa sih ngomong? Nah, burung dong rasa no. Coba, Bu, bayangin. Sik, bayangin. Mohon maaf ini. Ibu kalau ke Surabaya mau cari uang gimana caranya hari ini? Enggak tahu saya. Sorry, mohon maaf. Saya dulu sudah kerja di Surabaya itu enak. Enak, jadi pembantu tapi toh Kan cari uang yang Enak. buat saya. enak lah ya jadi pembantu. Tapi saya Kerja. Dek kini jadi bos loh, Bu. Di sini di desa ini Anda semua di sini semua Anda adalah bos. Di Surabaya Anda jadi pembantu. Enak ndi? Lo enak bos? Lo lah iya. Tetep ya apa ya kondek kene bos. Para pembantu kan soro ngepel. Tapi dibayarin loh. Lah kan bos kayak gini-gini. Loh nah ya, di sini ibu bos loh. Coba di sini, siapa yang berani merintah ibu di rumah? Siapa yang berani merintah bapak ibu di rumah? Nggak ada. Tapi kalau ibu di rumah saya, di rumah orang-orang Surabaya, ibu jadi apa? Jadi budak. Kalau di sini saya masuk rumahnya ibu, saya permisi, Bu, kula nuwun, Bu, oleh longgo nggak, Bu? Betul nggak? Anda menjadi tuan di rumah sendiri. Ngapain harus jadi budak? Ngapain di Ngadipuro Anda jadi bos? Pak Joni masuk ke rumah ibu, boleh bludus-bludus? Nggak boleh, mesti permisi. Ya kan? Mau duduk di rumahnya ibu, mau kamar mandi, permisi nggak? Permisi. Karena ibu Kalau tuan kamu rumah. tidak boleh saya. Hah? Boleh. Kalau malah itu inilah orang desa. Mereka tidak punya hati yang macam-macam. Orang boleh masuk ke rumahnya enak loh di sini. Coba ke kota masuk tanpa permisi, laporin polisi. Loh, kan enak. Ini loh Bu perbedaan dong. Ibu punya hati gimana coba? Gak apa-apa Pak, gak usah permisi. Di kota Bu nggak masuk rumahnya orang nggak pakai permisi, ditangkap polisi, dipikir maling. Berarti di sini orang-orangnya gimana coba? Kualitasnya gimana? Kualitasnya gimana? Berarti mereka sini semua malaikat semua. Ya kan? Ada perbedaan loh Bu, perbedaan yang luar biasa. Bapak-bapak di sini semuanya bos, sungguhan, loh sungguhan, bos untuk dirinya sendiri nggak apa-apa, bangga. Orang-orangnya tertipu dengan, makanya setan itu disebut penipu. Tipu daya kekayaan. Ayatnya di mana? Lukas berapa tadi ya? Lukas 8. Lukas 8 coba. Lukas 8. Nah, ingat kekayaan itu tipu daya. Lukas 8 atau Markus ya tadi ya? Yang tipu daya mengimpi tadi. Lukas 8:14 juga ada. Ya. Lukas 8:14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Ternyata 3 hal itu berbahaya. Ya. Kalau ibu tadi, saya iri Bu di sini. Ibu bisa punya hati yang terbuka. Siapapun boleh masuk tanpa permisi. Karena ibu tidak pernah mencurigai orang. Di sini hidupnya damai. Di Surabaya penuh curiga. Jok-jok sing mlebu maling iki. Di sini kenapa orang nggak ada maling? Karena semuanya hidup berdampingan. Hidup sesuai dengan firman. Saling mengenal satu sama lain. Kalau di kota, nggak kenal. Ya, jangan terkecoh ya. Ada di Markus, saya kasih ayatnya Markus. Markus berapa tadi ya? Yang di budaya tadi, Markus berapa ya? Yang tadi pagi ya? Bentar, carikan ya. Bentar, carikan ya. Markus 4:19. Markus 4:19. Hah? Markus 4:19. Nah. Markus 4:19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah mengikuti firman sehingga ia tidak berbuah. Ya, tipu daya. Makanya standar ibu jangan lihat yang di kota. Yang di kota harus lihat di sini dan harus belajar di sini. Ya, harus belajar dari ibu. Ibu siapa Bu? Bu siapa namanya? Bu Sipon. Loh. Bu Poniem loh, namanya hebat banget. Bayangin. Enggak. Nak Bu, percaya nggak Bu? Nama-nama orang desa itu asli Indonesia. Harus bangga loh. Nama Sri, Sariem, itu nama-nama langka hari ini. Nggak ada lagi Poniem, hampir nggak ada. Begitu masuk kota namanya Claudia. Loh wong ndi do? Loh, memang Poniem nggak baik? Seriatun nggak baik? Loh, aduh Bu. Nama-nama langka ini hari ini dicari. Indonesia sudah hilang nama-nama Seriatun, Serintil. Itu hilang semua. Ya, yang ada lu wong Indonesia lo jenenge nyebut nama Grecia, Kesia. Ditambahi nggak apa-apa, Grecia tambah notun. Supaya identik Indonesianya nggak boleh hilang. Bangga dengan nama Indonesia. KTP sekarang, dulu orang langsung lihat. Kalau lihat KTP begitu gampang. Oh, itu orang Indonesia. Karena namanya apa? Poniem Seriatun. Sekarang enggak ya. Menyebut namanya macam-macam kan namanya kan? Nama-namanya wis gak karu-karuan. Ya, nanti nama-nama sing aneh-aneh. Pokoknya nama-nama kebarat-baratan enggak. Identitas kita harus sama. Sebetulnya hari ini dicari orang yang namanya Dul, dicari. Sekarang enggak ada Dul. Coba bayangin namanya ganti kabeh. Ya kan? Masih mending nama-nama itu identik dengan Indonesia. Bu, anak ibu jangan dikasih nama yang aneh-aneh. Kembalikan kepada nama Indonesia, ya. Kalau udah jak bangga. Harus bangga ya. Dulu saya pernah dengar Mbok Giem, sekarang sudah enggak ada. Hah? Enggak ada nama-nama itu. Nama-nama itu hilang. Tiba-tiba orang Indonesia jadi orang bule semua. Saya bingung gimana sih nama aja bisa hilang. Ya. Nanti namanya kayak nama-nama Israel. Ya. Namanya masuk nama Israel. Abraham. Ya. Namanya Yakub gitu-gitu loh. Sejak kapan nama-nama itu masuk di sini? Kita itu boleh jadi orang Israel rohani, tapi nggak boleh katut macam-macam. Sekalian aja namanya Yesus. Hah? Sekalian. Nama ibu sangat nama terbaik. Poniem dong. Bangga Bu. Kemana-mana bangga. Siapa dari Indonesia? Poniem from Indonesia. Seriatun from Indonesia. Loh, nggak apa-apa, Ngadipuro bangga. Loh, Bu, itu sehat.
Itu sehat. Bayangin Bu ya, orang Surabaya hari ini. Di Surabaya kan nggak ada, Pak. Sekarang cari tewul angel di Surabaya. Surabaya sekarang suruh masuk, coba restoran mewah, nasi jagung mahal nggak? Mahal. Telo larang. Ini Pak. Banyak. Orang Surabaya yang sugi-sugi, kalau malam makannya bolet. Tahu bolet? Boleh itu. Bolet itu telo. Zaman aku sih cilik, manganannya bolet. Ini bukan ngerti toh? Saya ini orang desa Bu, dari Gresik. Manganannya bolet. Bolet itu telo ungu. Itu paling sehat hari ini. Makan malam, ya kan? Udahlah, di desa itu pokoknya paling enak. Ya, kita kembali ke firman. Ya. Yohanes 4:22. Kalau begitu apa yang kita cari hari ini ketika kita datang di sini ya? Nih. Kita cari di sini apa yang kita cari? Yohanes 4:22. Yohanes 4 ayat 22. Ya. Ketika Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria, dia bilang, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yesus Kristus." Tapi bukan Yahudi-Yahudian. Ayat 23-nya. Memang keselamatan asalnya dari Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yang menyembah pakai daging tadi bukan menyembah Bapa, ya. Ayat 24-nya. Allah itu roh. Ayat 24-nya ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada di siapa dia? Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayat penutup. Disediakan makanan, lapar banget soalnya. Ya. Makanan deso enak banget Bu. Aku kepingin enak semua itu. Ya. Iku digoleki wong Bu. Di Jakarta namanya sayur tewel, ibu nggak mampu beli. Harganya sak mangkok sayur tewel lodeh 1.000. Banyak, gawe dhewe tapi, ya. Yuk. Kisah Rasul 4 ayat 16. Dan Kisah Rasul 4 ayat 14. Ayat 14. 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Saudara cari seluruh dunia. Siapa orang yang di dalam namanya. Namanya begitu berkuasa ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maksudnya begini loh. Pernah nggak ada sebuah cerita dimanapun itu ada sebuah nama yang pernah hidup yang bisa mengampuni dosa dan menjanjikan sorga? Pernah ketemu orangnya? Cari seluruh dunia mulai dari zaman purbakala sampai zaman sekarang. Ada seseorang yang bisa mengampuni dosa dan menjanjikan keselamatan. Ada nggak? Nggak pernah ada. Cuman satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itu yang kita cari. Untuk cari duit, untuk cari makan, cari sendiri hari lamanya bekerja. Ya, untuk cari keselamatan, datang kepada Yesus Kristus. Untuk makan tewul dan untuk makan air kelapa muda, cari Poniem. Ya, cari keselamatan, cari Yesus Kristus. Nah, nanti disiapin tewulnya. Hah? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, sehat. Di Surabaya, orang-orang yang kaya-kaya di Jakarta. Ibu bayangin ya, makan daging itu enak nggak? Enak nggak daging? Enak toh? Nah, tapi yang namanya orang yang hebat-hebat, yang kekayaannya luar biasa, wedi mati, gak wani mangan sapi, mangane vegetarian. Sayur direbus. Soalnya gak duwe geni. Mangan minyak gak oleh, sembarang gak oleh. Di sini mau goreng-goreng, tempe telo digoreng, kayak tepung, kayak gedang goreng. Ibu gak takut mati karena makanan. Yang di sana harus menjaga makan.
wedi mati gara-gara panganan. Enak mana coba? Di sini goreng tahu goreng, telur goreng, enak nggak? Di sana takut. Lek mangan gorengan wedi mati, enak nih. Hah? Loh lah. Di sini ibu takut nggak makan gorengan? Coba, nggak takut. Contoh bu ya, contoh ya. Di Surabaya dan di Jakarta, mangan pinggir rembong, martabak kena belduk. Wani mangan? Di sini dipangan nggak? Dimakan nggak masalah. Di sana ditutup-tutupi. Karena apa? Wedi mati, wedi loro weteng. Di sini takut nggak? Mboten. Berarti kuat nih. Lho lah iya. Wong kutho mangane dijogo-jogo, wong desa masih mambu beduk ya gak apa-apa. Kuat nih. Coba ini. Ya, berarti kekuatannya kan iri kita. Mangan sembarangan gak loro-loro. Wong kutho mangane dijogo-jogo. Hah? Kalau di sini ada beduknya nggak dimakan. Sik, Bu, tak tanya lagi. Mangan dipencoki laler dipangan gak di kene? Budi pencok dipangan kok. Biasanya dipangan mek digesu-gesu tok, dipangan maneh kok. Iya kan? Ada lauknya dimakan nggak? Enggak, biasanya mencok apa dibuat dipangan maneh. Ada lauknya minum saya. Sebetulnya artinya gini loh. Di desa itu semuanya hidup serba enak. Ya, mangan digoreng gak apa-apa, digodok gak apa-apa, mangan mentah gak apa-apa, diencoki laler gak apa-apa. Segalanya bebas. Ya, kalau di kota itu ribet. Kudu bersih, kudu nggak sarung tangan. Masa nggak sarung tangan nggak? Hah? Lewong kota gak gelem loh. Lewong kota gak gelem. Pembantu kudu nggak sarung tangan. Gawe tutupi rambut, budi rambutnya logor. Hah? Bola ya enak ndi. Enak ndi. Coba. Kesuwen di sini masak-masak inti. Loh. Nah, berarti enak di desa loh Bu. Ini gini aja. Lah iya, yo gak apa-apa. Ya kan enak. Jangan rubah hidupmu, ya. Ganti baju aja. Lah ya kan enak toh. Bu, di sini kalau Ibu keluar pakai parfum enggak? Pakai wangi-wangian enggak? Enggak toh? Minyak wangi enggak pakai toh? Enggak. Lu enak makanya. Coba yang di kota kalau keluar enggak pakai minyak wangi gimana coba? Hah? Ngene kabeh lho iki gak mampu. Di sini semuanya enak. Ternyata bau manusia itu enak, bisa menerima semua kok. Coba loh. Ibu ke gereja di sini, coba. Bu, kalau ke kota Ibu mau ke gereja, bedake kudu tebel. Rambutnya kudu disaksak, di macem-macem. Nek kene karek gawe klambi tok mlebu gereja. Gini aja, yang gini emang. Makan enak Andi coba. Ya Dar, kalau ke gereja di Surabaya harus gimana coba? Boleh pakai baju comang-camping? Nggak boleh, malu. Di sini enak, pakai sandal jepit boleh. Nggak malu boleh. Loh, enak. Enak dong. Di sini ke gereja nggak usah mandi pun nggak apa-apa. Loh. Nggak apa-apa wong ngene enak muter ngene kok Jan. Coba di Surabaya kemulek kabeh, gawe AC kemulek. Sing khotbah semaput. Iki kene enak kok. Ya, jadi begini loh. Nikmati hidupmu selagi ada di sini. Jangan lihat di kota. Iri itu dosa. Ini tak kasih ayat terakhir. Beneran ayat terakhir nih ya. Galatia 5. Galatia 5. Ayatnya yang sorry. Kita lihat di Efesus saja. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4:17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, jangan ikut ajaran mereka, ikut ajaran Ngadipuro, ikut ajaran Bapak Gembala yang akan mengembalakan saudara. Setelah saya berkhotbah kan digembalakan. Kalau sampai mengkhotbahkan tentang daging, sudah tahu kan tadi kan?
Kalau sampai mengkhotbahkan tentang daging, berarti musuhnya Allah. Musuhnya Allah berarti lawannya? Enggak, musuhnya Allah, ya lawannya Allah. Bolonya setan. Gembala punya tugas mengembalakan, memberikan jaminan keselamatan kepada domba-dombanya. Bukan memberikan jaminan berkat, tapi memberikan jaminan keselamatan. Ya, berkat tidak dijamin, tapi keselamatan bisa dijamin oleh Kristus. Ya, hidup menderita tidak masalah. Walaupun menderita, sing penting mati masuk surga. Enggak apa-apa menderita, yang penting besok bisa bernafas. Semuanya ada waktunya. Menjadi Kristen di Ngadipuro, Anda menjadi contoh. Dalam penderitaan, dalam kekurangan, mangan sego tewul, mandi air kelapa, semuanya dinikmati. Ya, Anda orang-orang terhebat hari ini. Air kelapa gratis tinggal metik, semuanya. Taman saudara begitu indahnya, ijo-ijoannya akeh. Ya, Anda menjadi contoh buat orang-orang kota. Jangan malu dan jangan minder. Orang kota harus ngikut saudara hari ini ya. Yuk, nyanyikan satu lagu apa? Imanku tak akan goyah. Kalau ada gembala yang seperti tadi datang, ya kita nggak boleh berdiam diri loh hari ini. Kalau berdiam diri dosa loh nanti. Sekalipun tak ada mujizat, sekalipun tak ada pertolongan, sekalipun hidupku dalam penderitaan. Oh, berdiri aja. Ku tetap menyembahmu, ku tetap memujimu, ku tetap memuliakanmu. Keyakinanku tak akan goyah. Tuhan adalah gembalaku. Semua rencanamu baik bagiku. Padang rumput hijau pasti kau sediakan, air kehidupan pasti kau berikan. Asal ku taat perintahmu, terpujilah Yesus Bapakku, terpujilah Yesus Tuhanku, terpujilah Yesus Allahku, sampai selamanya. Amin. Sekalipun tak ada mujizat, sekalipun tak ada
pertolongan. Sekalipun hidupku dalam penderitaan, ku tetap menyembahmu, ku tetap memujimu, ku tetap memuliakanmu, ku tetap memuliakanmu. Keyakinanku tak akan goyah, keyakinanku tak akan goyah. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Semua rencanamu baik bagiku, semua rencanamu baik bagiku. Padang rumput hijau pasti kau sediakan, padang rumput hijau pasti kau sediakan. Air kehidupan pasti kau berikan, air kehidupan pasti kau berikan. Asal ku taat perintahmu, asal ku taat perintahmu. Terpujilah Yesus Bapakku, terpujilah Yesus Bapakku, terpujilah Yesus Tuhanku, terpujilah Yesus Tuhanku, terpujilah Yesus Allahku, terpujilah Yesus Allahku. Sampai selama-lamanya, sampai selamanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami mengerti bahwa Engkau memiliki keselamatan, Bapa. Tidak ada satu kuasa manapun yang ada di dunia ini yang bisa menjanjikan keselamatan, tapi menjanjikan harta berkat banyak. Bahkan iblis pun bisa menjanjikan sesuatu seperti itu. Tapi kami melihat perbedaan, Tuhan. Hanya satu-satunya nama yang memiliki kuasa untuk memberikan keselamatan dan surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak mau, Tuhan, terlena dan tertipu. Kami konsentrasi dan kami ingin keselamatan itu dalam nama-Mu. Karena di dalam diri-Mu ada segalanya, Bapa. Ada segalanya asal aku taat perintah-Mu. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, materaikan firman-Mu, gembalakan Tuhan, dan untuk jemaat di sini, supaya Bapak Gembala yang mengajarkan menjadi ada di pihak-Mu, Tuhan, bukan di pihak iblis. Mereka mengabarkan apa yang diperlukan oleh mereka, yaitu keselamatan. Terima kasih, Bapak. Materaikan firman-Mu, kunci dengan firman yang begitu ajaib dan begitu indah, Tuhan, bahwa kami adalah kawan sekerja-Mu, bukan lawan dari diri-Mu. Terima kasih, Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.